Oke, oke, selamat malam semuanya. Nah, di sini aku mau menjelaskan dari file yang udah aku kirim di grup, yaitu tentang tutor pemrograman web di minggu 7, yaitu tentang Bootstrap ya. Nah, di sini Bootstrap itu adalah framework CSS. Jadi, di sini Bootstrap itu memudahkan kalian buat layouting. Nah, di sini sebenarnya di Bootstrap ini itu adalah kumpulan-kumpulan kode CSS yang udah dijadikan satu. Nah, di situ menyediakan supaya kalian nanti kayak lebih gampang. Jadi tinggal manggil aja, nggak usah ngesetting CSS-nya lagi. Nah, di sini aku mau ngasih contohnya. Nah, di sini cara pakainya gimana? Nah, di sini cara pakainya itu kita panggil lewat kelas. Nah, di sini kayak misalkan ini contohnya div class container. Nah, sama text center. Nah, di sini itu sebenarnya sama kayak kita manggil CSS biasa, cuma di sini manggilnya lewat kelas. Nah, jadi ini kita panggil text center, terus habis itu di sini ya container. Nah, di sini banyak yang disediain sama Bootstrap, ada di dokumentasinya. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa aja yang penting-penting dan sering dipakai. Jadi, oke, aku mau lanjut ke file tutorku dulu. Nah, oke. Nah, di sini di awal-awal kamu menuju ini yang layouting. Nah, di awal-awal kalau misalkan kita mau pakai Bootstrap, jangan lupa kita buat manggil linknya ya. Nah, linknya ini kita taruh sini. Nah, linknya ngambil di mana? Nah, di sini di introduction. Nah, ini linknya kita ngambil dari sini. Sama kita juga harus naruh di scriptnya di sini, di bawahnya ini. Nah, kita samain aja. Sebenarnya bisa bisa pakai yang download ini, cuman ya kalau misalkan kita nggak mau ribet, sebenarnya tinggal ngambil linknya aja ini. Nah, awal-awal setup Bootstrap itu jangan lupa kedua link ini. Nah, kita masukin di semua file yang kita mau pakai. Nah, nah, di sini kita juga bisa pakai Bootstrap icons. Nah, di sini Bootstrap icons itu, nah di sini icons. Nah, Bootstrap icons itu juga ada linknya sendiri. Nah, ini icon-icon kalian bisa pakai. Ini desain sama Bootstrap. Nah, ini tapi kalian juga harus nge-set up juga buat linknya. Nah, ini ya linknya. Yang ini. Nah, di sini aku naruh di sini. Nah, oke. Nah, sebenarnya ini Bootstrap ya salin tempel gitu sih. Nah, di sini di awal aku mau nunjukin. Nah, di sini aku mau, nah di sini kan aku buat navbar. Nah, ini navbarnya. Nah, sini biasanya ngambilnya itu di navbar gini. Nah, di sini banyak navbar-navbar. Nah, ini ada ini, terus navbar-navbar biasa. Nah, di sini banyak ya modelnya. Jadi, kalian kalau misalkan mau pakai navbarnya, kalau misalkan mau pakai yang ini ya kalian tinggal copy aja, terus kalian paste di dalam body sini. Nah, kalian paste gini. Nah, di sini udah aku kasih pembatas ya. Ini tempatnya navbar sampai akhir. Nah, di sini aku udah nge-copy paste navbarku. Nah, di sini aku juga udah custom. Nah, di sini ya ini kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Ya, aku tinggal copy paste aja tadi. Terus habis itu, nah di sini aku naruh logo Shopee ini. Nah, di sini di navbar brand. Jadi aku kasih, nah ini pemakaian ini Bootstrap iconnya. Sini kalau misalkan aku mau pakai Bootstrap iconnya, nah kayak misalkan ini contohnya back. Nah ini nanti tinggal kita copy aja, tinggal kok kita paste di kita mau mana munculinnya. Nah di sini ya aku bikin website sederhana pakai Bootstrap, yaitu website Shopee. Nah ini buat munculin iconnya. Nah ini juga buat munculin tulisannya. Jadi dia sebelah kiri kanan gini. Nah, di sini ya ini navbar kelas-kelas biasa. Setelah itu di sini ada kontainer. Nah, di sini kontainer itu ada kontainer biasa sama kontainer fluid yang biasanya aku pakai. Nah, di sini kalau misalkan aku pakai kontainer itu dia ada rongganya. Jadi ada selanya di kanan sama kiri, dia agak mepet full ke kiri sama ke kanan. Kalau misalkan aku pakai kontainer fluid, nah, dia bakalan langsung pojok kanan dari yang kiri pojok sama kanan. Jadi dia nggak ada space-nya kalau misalkan kita pakai container fluid. Nah, jadi kayak gitu. Nah, oke.
Nah, di sini navbar biasa, di sini ada navbar dark. Nah, kenapa aku pakai navbar dark? Karena di sini kalau misalkan aku tulis navbar dark, di sini itu otomatis tulisannya, nah, kedeteknya navbarnya itu berwarna gelap, jadi dia otomatis tulisannya itu putih semua. Nah, di sini kalau misalkan aku hapus, dia bakalan tulisannya menjadi hitam. Nah, defaultnya itu hitam. Nah, karena di sini hitam kurang bagus, jadi aku kasih navbar dark supaya icon setelah itu tulisan beserta link-linknya ini supaya dia jadi warna putih kayak gitu. Nah, di sini aku kasih orange color. Ini ya aku sambungin CSS ku aja buat ngasih background colornya orange biar kayak Shopee kayak gitu. Ya biasa, panggil kelasnya orange color kayak gini. Nah, oke. Nah, di sini biasanya itu yang kepake. Nah, di sini ini tuh ada MS Auto. Nah, di sini kalau misalkan di Bootstrap, nah kalau misalkan di CSS biasa itu kan sebenarnya ada yang kayak padding left, padding right. Setelah itu kan biasanya pakai padding top sama padding bottom. Nah, di sini sebenarnya pakainya nah kayak gini contohnya. Itu nama nah di sini pakainya MB. MB itu margin bottom. Ya nanti aku jelasin. Nah, di sini itu dia ngasih marginnya. Nah, kalau misalkan aku kasih MS Auto, dia bakalan ke kanan. Tapi kalau aku misalkan pakai ME Auto, nah dia bakalan ke N. Jadi dia bakalan ke kiri. Ya, nyetingnya biasa sih. Nah, terus kalau misalkan aku mau naruh ini semuanya ke tengah, itu aku nggak kasih M atau nggak MS Auto. Nah, dia otomatis linknya yang ini, yang di dalam ini, bakalan ke tengah. Kayak gitu. Nah, ini yang biasanya sering kepake buat layoutingnya di navbar. Nah, terus di sini, nah di sini aku naruh biasa ya defaultnya Bootstrap. Aku ngasih link nav item, terus di sini nav linknya index.html buat ke home. Nah ini yang home. Terus juga, nah ini ada drop down. Nah yang ini. Nah di sini drop down. Ini drop downnya namanya produk. Nah dia munculin apa aja. Nah kayak gini contohnya. Nah di sini ada pakaian sama perabotan. Aku naruh biasa di sini. Terus di sini ada nav item sama kayak yang di home ini. Nah di sini nav item form sama nav item layouting di sini ada bedanya. Di sini aku ada kasih active. Nah, active itu artinya menandakan kalau misalkan kita lagi ada di halaman mana. Nah, di sini kan di layouting.html. Nah, aku mau nandain tuh, mau bedain kalau misalkan kita itu ada di layouting.html. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, nah di sini layoutingnya itu beda sendiri warnanya, kayak lebih terang daripada yang lain. Ya, kayak gitu itu penggunaan aktifnya. Nah, oke. Aku lanjut ke layouting. Nah, di sini ini yang penting. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau layouting, nah ini aku kasih section biasa. Ya cuma mau nandain aja. Nah, di sini aku kasih kelas text white itu buat supaya warnanya yang ada di dalamnya semua ini berwarna putih. Nah, warna-warna itu banyak. Nah, ini aku udah kasih section colors yang biasanya kepake. Itu ada primary itu biru, secondary sukses ya ini hijau, merah, kuning, biru. Nah, ini udah aku kasih. Nah, jadi ini nggak nggak cuma di teks aja, kita juga bisa pakai di background kayak gitu. Nah, biasanya kepakainya di teks. Kalian juga dipakai di background, button juga bisa. Nah, cuma pewarnaannya jadi kayak gini. Primary, secondary. Nah, kalau misalkan mau background, nah kayak gini. Background dark. Kalau misalkan, nah kayak misalkan contohnya di sini ada text warning. Nah, backgroundnya kan background hitam. Aku mau ngasih kayak misalkan background danger. Itu anggapannya itu warna merah kan. Nah, ntar, nah jadi kita kasih ini background danger, nah otomatis dia di warna merah kayak gitu. Tinggal nge-setting kelas-kelasnya aja sih, memahami kelas-kelasnya aja. Nah, nah terus di sini ini yang penting di layouting. Nah biasanya di awal itu pastinya ada div class container. Nah ini div class container. Div class container itu buat bungkus komponen-komponen kita. Nah saya itu di sini ada row. Nah row ini supaya kalian itu bisa ngesetting kolom-kolom yang ada di Bootstrap. Nah, kolom-kolom di Bootstrap itu berjumlah totalnya 12. Nah, tuh. Nah, sebentar, aku mau tunjukin kolom Bootstrap. Nah, ini contoh-contoh layoutingnya. Nah, jadi full, kalau misalkan full itu kolomnya itu 12. Nah, di sini kita bisa bagi-bagi. Kayak misalkan contohnya, aku mau 2
dua bagian kayak display flex di CSS. Di sini, nah kita kasih 4, kita kasih 8, pokoknya berjumlah 12. Kalau misalkan lebih dari 12, dia bakalan ke bawah, jadi turun, jadi penuh. Nah, kayak gini setupnya. Nah, ini ada satu bisa, dua, pokoknya jumlahnya full 12, tergantung kalian mau pembagiannya kayak gimana. Nah, tapi jangan lupa struktur yang ini. Sini jangan lupa buat kontainer di awal kalau misalkan kita mau ngasih komponennya. Setelah itu di sini ada row. Nah, row ini penting. Kalau misalkan kalian nggak ngasih row, itu kolomnya nggak bakalan jalan harusnya. Nah, dia jadi kayak gini. Dia nggak bakalan jalan. Jadi, benar-benar kalian harus ngasih row ini di gini. Nah, supaya dia kayak ke samping kayak gini. Nah, sini aku mau nunjukin. Nah, di sini aku ada ngasih 3 versi kolom. Oke, ntar. Oke, kolom. Bentar. Kolom. Oke, bentar. Ada di layouting. View. Nah, sini. Nah, kolom ini. Nah, di sini. Nah, ini contoh-contohnya buat ngeset-ngeset kolom di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada kolom small. Nah, di sini itu ada beberapa. Bentar. Nah, ini. Di sini tuh ada kayak ada kolom small, MD, large, XL sama XXL. Nah, di sini tuh buat apa? Di sini buat keresponsifan tampilan website. Nah, jadi kayak misalkan ini contohnya, kalau misalkan kita pakai XS itu berarti di layar ukuran kurang dari 576 pixel. Nah, di sini ada small. Ini lebih dari 576 pixel. Nah, medium, large, XL dan XXL. Nah, jadi di sini aku ngasih 3 versi. Nah, kan tadi aku udah jelasin ada 12. Nah, jadi di sini contohnya aku kasih kolom XL3. Nah, kolom XL3, nah ini kan aku kan punya 4 komponen. Nah, setelah itu aku kasih kolom XL3. XL maksudnya apa? Kalau misalkan kita ada di layar ukuran besar, itu dia bakalan jadi 4 bagian. Jadi 4 bagian. Nah, di sini medium ini kalau misalkan kita ada di tengah-tengah, kayak misalkan layarnya tablet contohnya, ya itu bakalan kalau misalkan 66 gini berarti kan 2. Jadi 2 bagian, kiri sama kanan. Nah, kalau small ini biasanya di HP. Nah, jadi dia bakalan berubah jadi satu kolom gitu. Nah, bentar aku contohin aja. Nah, kayak gini contohnya. Nah, sini kalau misalkan dia full, nah ukuran segini dia bakalan full jadi 4 komponen gini. Kalau misalkan, nah aku ke medium dia bakalan jadi dua bagian karena kan kolom MD66 jadi dia bakalan 2 bagian ini 1 2 3 4. Kalau misalkan small dia akan jadi 1 bagian. Nah, kayak gini. Nah, dia bakalan jadi 1 bagian. Jadi itu buat trik responsif website kalau misalkan pakai Bootstrap. Nah, oke, aku lanjut. Tadi teks ini ya. Jadi colors-colorsnya kita bisa pakai buat background, buat teks, buat bottom, ya masih banyak lah. Nah, terus di sini itu ada carousel. Nah, di sini carousel itu kayak misalkan kita bisa lihat di website-websitenya e-commerce itu biasanya ada kayak banner-banner yang bisa nge-slide. Nah, ini aku juga ngambil dari Bootstrap juga. Oke. Nah, di sini aku juga ngambil dari Bootstrap-nya. Carousel. Nah, ini aku cuma copy aja. Nah, setelah itu aku masukin image-nya ada di sini. Nah, di sini ada width 100 supaya dia full size penuh. Nah, ini ada next sama previous-nya. Jadi, nah ini banyak versinya juga. Nah, ada kayak gini. Terus habis itu, nah ada yang dikasih teks kayak gini ya banyak. Nah, di sini juga kadang kepake buat banner. Nah, ini contohnya. Jadi dia aku taruh image-image-nya di sini 1 2 3. Setelah itu ya jadi dia bisa geser-geser kayak gini. Itu biasanya dipakai buat banner.
Terus habis itu di sini ada, nah ini ada button satu. Nah ini namanya modal. Nah di sini modal ini aku naruh button di sini, button primary itu kan button warna biru. Ya ini aku ambil juga dari Bootstrap. Itu ini biasanya kepake juga. Misalkan kalian mau munculin detail produk dan segala macam itu biasanya kepake. Kayak misalkan mau insert data, update data, itu biasanya pakai kayak gini. Atau alert. Nah, ini aku tinggal copy juga, tinggal copy aja. Nah, tapi ngesetnya jangan lupa kalau misalkan, nah di sini ngesetnya di data BS target ini, example modal. Nah, di sini harus sama sama ID modalnya. Karena kalau misalkan nggak sama, dia nggak akan kepanggil. Nah, modalnya nggak bakalan muncul. Gitu. Nah, jadi kita harus sesuaikan ID-nya. Nah, ya di sini ada kayak misal ganti di dalam buttonnya tulisannya apa. Nah, misalkan aku ganti button. Bulan ganti. Nah, di sini langsung muncul modalnya. Biasanya kepake buat form registrasi. Terus detail produk di sini bisa juga. Ini ada close, save change, title. Ya, nah di sini. Nah, di sini isinya aku kasih di modal body. Modal title itu yang ini kiri. Modal body aku taruh di tengah ini. Isinya apa aja. Terus button modal footernya. Di sini ada button close sama save change. Nah, ya kayak gitu. Ya, nah di sini aku pakai footer sederhana. Oh ya, nah di sini itu juga biasanya ada juga di navbar itu ada namanya fix stop. Fix stop itu buat supaya dia itu navbarnya jadi ngefix kayak gitu. Oh, bentar. Nah, nih. Nah, otomatis dia itu bakalan fix kayak gitu. Nah, kayak gini. Dia nggak bakalan hilang. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai fix stop, dia bakalan hilang. Nah, kayak gini. Kayak misalkan kita nge-scroll, dia bakalan hilang. Itu bisa dipakai buat bootstrap. Biasanya nggak pakai itu. Nah, oke lanjut. Oke, aku mau lanjut ke form. Nah, di sini ya sama aja kayak tadi. Ya navbarnya sama. Di sini aku ngasih aktifnya di form. Setelah itu di sini ada. Nah, di sini aku pembagiannya hampir sama kayak tadi. Cuma di sini aku nggak ngeset mediumnya. Aku kasih di kalau misalkan di layar laptop itu dua bagian, karena kan dia kan 12, jadi 6 6. Nah, kalau misalkan di small aku kasihnya 12 12 supaya dia jadi satu kayak gitu. Nah, kayak gini contohnya. Nah, dia bakal jadi satu saat di layar kecil kayak gitu. Nah, nah, tadi aku kan udah jelasin tentang fix topnya yang di navbar. Nah, di sini juga ada fix bottom. Nah, jadi ada ya kayak gini juga. Nah, oke. Aku mau jelasin. Nah, di sini itu kalau misalkan margin. Nah, kalau misalkan di CSS kan ada margin top juga, ada margin bottom. Nah, di sini kita juga bisa pakai. Kayak misalkan ya ada MT. Cara pakainya kayak gini, MT min 5. Itu bisa aku pakai. Nah, cuma mentoknya di 5. Nah, dia bakalan naik ke atas. Nah, ini nggak kelihatan. Terus habis itu MB min 5. Itu dia bakalan turun. Bentar. Oke, bentar. Fix bottomnya aku matiin dulu. Nah, cuma itu mentoknya biasanya di 5. Nah, kayak gini. MPM 5 dia bisa kayak gitu. Nah, kita juga bisa ngasih padding juga. Nah, di sini kita pakai PT min 5. Nah, dia bakalan atasnya bakalan ke padding. PB min 5 juga bisa. PB padding bottom, padding top. Nah, di sini juga ada kalau misalkan kita mau ngasih kanan kirinya, kayak misalkan contohnya sebelah kanan itu berarti N ME min 5. Kita ngasih margin buat sebelah kanan. Nah, di awal, kayak misalkan margin left, kita kasih MS 5. Gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Oke, aku hapus dulu. Nah, di sini padding juga bisa, cuma kan ini nggak bakalan kelihatan soalnya padding start sama end di dalamnya nggak bakalan kelihatan. Tadi top sama bottom udah. Padding juga bisa di start sama end. Nah, di sini itu kita bisa pakai X sama Y. Nah, jadi kalau misalkan aku mau kasih PY min 5, dia bakalan langsung atas bawah. Kalau misalkan aku kasih MX juga bisa, itu buat kanan kirinya. Nah, dia langsung jadi kanan sama kirinya langsung keset. Gitu cara pakainya. Padding sama margin. Nah, oke, aku jelasin lagi lanjut. Nah, di sini ada card. Nah, card ini buat, nah ini ada kayak kelihatan kayak card gitu.
kayak ada komponen kayak gini, garis ini. Nah, itu namanya card. Nah, di sini aku kayak biasa, yang udah aku jelasin tadi, kontainer. Nah, sini aku kasih row, saya itu aku kasih display flex. Display flex itu buat supaya hampir sama kayak CSS. Jadi dia supaya jadiin dua bagian kayak gini. Aku display flex. Nah, di sini aku kasih line item center. Line item center itu supaya dia ukuran ini bisa nyesuaiin register sama ininya bisa nyesuaiin di tengah. Ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya juga ada justify content center. Nah, oh ya ini item center. Nah, cuma nggak seberapa kelihatan, soalnya kan ini kan udah nengah. Oh, sebenarnya bisa justify content between coba around. Ini juga bisa diginiin sebenarnya. Bisa pakai justify content juga, cuma di sini nggak seberapa kelihatan soalnya nggak ngaruh. Oke. Oke, aku mau lanjut jelasin tentang card tadi. Nah, di sini ini semuanya ini aku masukin komponen yang namanya card. Nah, di sini ada card header. Card header itu buat register ini. Jadi dia ada atas garis ini. Itu biasanya buat judul juga. Nah, itu aku kasih card header. Nah, di sini ada card body. Nah, ini di dalamnya. Nah, ini aku ambil juga dari Bootstrap. Bootstrap juga bisa. Kadang Bootstrap juga nyediain kok form. Kayak, ntar aku cari dulu di sini. Bootstrap juga ngasih kayak contoh-contoh form gitu. Ini ada di validation ini. Nah, kayak gini. Nah, ini buat form-form. Ada form control juga. Nah, ini contohnya. Nah, form-form kan banyak. Nah, di sini ada kayak misalkan kita bisa buat melee file kayak gitu. Terus habis ada color picker. Nah, di sini ada select, text, range. Nah, nanti kalian bisa cek-cek sih. Masih banyak lah. Nah, di sini aku ngambil juga dari Bootstrap. Ini buat contoh formnya. Nah, ya kayak gini. Ya ini sebenarnya tinggal tempel aja sih. Nah, kayak gitu. Terus ini juga ada otomatis. Nah, kayak gini. Nah, di sini aku naruh button submit juga. Nah, di sini ada card footer. Card footer itu kalau misalkan card header kan yang di atas ini. Card footer itu buat card yang ada di bawah ini. Nah, terus aku kasih button submit. Nah, di sini kasih button sukses, artinya warna hijau dia. Saya itu aku kasih float end. Float end itu supaya dia bergerak ke pojok kiri. Kalau misalkan nggak kasih float end, nah dia bakal ke kiri biasa. Kalau aku kasih float end, dia bakal ke pojok kanan kayak gini. Oke, aku lanjut ke produk. Nah, di sini ke home dulu aja deh. Nah, di sini di home. Nah, di sini di home kayak ya sederhana, kayak Shopee sederhana. Nah, di sini ya ini kalian bisa lihat buat mainin layoutingnya. Jadi bisa buat kayak tampilan-tampilan layouting kayak website-website. Nah, kita itu bisa pakai Bootstrap supaya lebih gampang. Nah, di sini ada contohnya banner. Ini buat section ID banner. Nah, di sini aku kasih kontainer MYML5 yang udah aku jelasin tadi di margin. Jadi dia atas bawahnya itu supaya ada space-nya. Nah, kita aku kasih rows biasa. Nah, di sini aku set kayak tadi, kayak misalkan di uh, ini kecil, nah dia bakalan jadi satu kayak gini. Kalau misalkan dia besar, dia bakalan jalanin yang 8 sama 4 ini. Dia dibagi jadi dua. Yang satunya 8 lebih besar, yang satunya 4 kayak gini. Nah, kalau dia small, dia bakalan jadi satu karena 12 12. Nah, di sini ada ya MY-1 supaya nggak mepet-mepet kayak gini. Misalkan tak kasih ini, dia bakalan mepet. Nah, kayak gini. Ya, kasih margin. Nah, di sini ada rounded. Nah, rounded itu buat ini supaya ada lengkungannya di image-nya. Nah, rounded ini juga bisa kita setting. Kita kasih rounded 5 contohnya. Nah, dia bakal lengkung kayak gini. Nah, itu buat rounded. Oke, terus aku lanjut. Nah, di sini ada produknya. Ya, di sini aku kasih section biasa. Coba buat tandain aja supaya lebih rapi. Nah, di sini ada container. Nah, di sini aku ngasih H1 rekomendasi. Nah, aku kasih text center itu supaya dia ke tengah. Nah, kalau misalkan aku mau ke kanan, dia tak kasih text end kayak gini. Nah, jadi ya Bootstrap itu kayak gitu. Text start itu anggapannya ke kiri. Nah, terus di sini ada FV bold. FV bold itu buat nebelin
teksnya. Kalau misalkan nggak kasih heavy bold, nah dia nggak bakalan tebel kayak gini. Heavy bold juga bisa semi bold juga. Jadi dia agak tebel. Ya kayak gitu. Nah, si bold. Nah, terus lanjut ya kayak tadi yang udah aku jelasin. Aku ngasih kolom XL ini biasa kolom 12. Jadi dia kalau misalkan layarnya kecil, dia bakalan nah kayak gini, langsung jadi satu produk-produknya. Nah, tadi sama hampir sama kayak form, aku pakai card biasa di sini. Nah, di sini pembagian row-nya. Kalau misalkan XL dia bakalan jadi bagi 3 kayak gini. Jadi 3 kan berarti di 12 ada 4. Nah, dia jadi 4 bagian. Nah, itu MY-4 supaya atas ini sama bawahnya ada space-nya gitu. Ya, kayak gitu. Nah, ini kalian bisa lihat-lihat. Masih banyak sih komponen-komponen yang ada di Bootstrap. Nah, di sini aku pakainya card ini. Ini ada juga, jadi dia langsung jadi di Bootstrap-nya. Card. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi ini kalian bisa tinggal copy paste kok. Kalian bisa pakai-pakai di sini. Masih banyak sih. Kalian bisa cari-cari lihat komponen-komponennya di dokumentasi Bootstrap ini. Ya, yang penting sih paham tentang layouting-nya yang awal tadi sih. Yang di awal lah. Masih banyak. Tinggal kalian copy paste. Nah, cuma ya tadi layouting-nya yang penting. Jadi gimana kalian kayak misalkan contohnya layouting card-cardnya kayak gini. Nah, ini ada penjualan-penjualannya contohnya. Mau kasih BR pakaian biasa di sini, terus H5. Ya kayak layouting biasa juga. Nah, di sini aku kasih rounded top supaya dia atasnya ngelengkung kayak gini ya. Pas makan nggak tak kasih, dia bakalan nggak ngelengkung harusnya. Bentar, ini yang iya sebentar. Nah, oh ya, jadi kalau misalkan ngasih rounded biasa, iya, bentar ini yang warna abu hitam. Nah, jadi kayak gini. Dia bakalan kelihatan ini, ada lengkungannya juga di bawah. Nah, kalau aku kasih rounded top, dia bakalan melengkung atasnya aja, jadi bawahnya nggak rounded. Kayak gitu. Ya, kayak gitu sih. Ya, oke. Terus di sini aku ngasih bagian juga di produknya. Aku kasih kategori, ada pakaian. Nah, di sini pakaian H1, FV Bold, MTM 4 yang udah aku jelasin tadi. Ya rata-rata kayak gitu sih pemakaiannya. Nah, di sini aku kasih div juga, layouting. Hampir sama kayak yang awal tadi, yang di home. Nah, kayak gini. Terus habis itu ada juga yang di perabotan ini. Ya hampir sama. Ya aku kasih layoutingnya kayak gini. Nah, dan sama yang penting div-divnya sih harus hati-hati. Soalnya kan ini divnya banyak. Jadi hati-hati pakai divnya supaya nggak ada kayak error sama ya kayak error gitu layoutingnya takutnya. Itu sih. Layoutingnya takutnya nggak sesuai keinginan ya kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih Bootstrap. Ya banyak ya banyak lihat-lihat dokumentasi juga di sini masih banyak yang disediain sama Bootstrap yang bisa kalian pakai kayak gitu. Dan ini aku ngasih gambarannya aja. Yang penting layouting sih supaya kalian layoutingnya lebih gampang di Bootstrap. Nah, yang lainnya kalian tinggal copy paste aja dari Bootstrap. Ya, kayak gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung WA saya saja. Dari file atau dari penjelasan mungkin ada yang kurang jelas. Bisa langsung tanya WA saya. Oke, terima kasih.